Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 24 sudah tayang nih. Di episode kali ini, Scarlet harus berusaha menghentikan teror yang dilakukan oleh Valeron. Bersamaan dengan itu, sepertinya misteri lain yang belum terungkap sepertinya akan mulai terbuka. Sebelumnya admin minta maaf ya, jadi jarang upload karena minggu lalu kena insiden. Kalau begitu ayo kita masuk ke pembahasannya. Ultraman Blazar episode 24, kemunculan gelombang ketiga. Scarlet sedang memantau apa yang dilakukan Valeron di bulan. Valeron sedang menata objek di bulan menyerupai pola spiral. Tiba-tiba terjadi ledakan hebat di sekitar Valeron. Dia baik-baik saja dan kembali menata objek yang ternyata adalah bom. Namun di sini bisa dilihat kalau Gento seolah tidak baik-baik saja. Di tempat lain, Dobashi diberitahu anak buahnya tentang apa yang dilakukan Valeron. Dampaknya orbit bulan bisa berubah. Dobashi pun terkejut dan langsung membakar buku yang dia baca. Di Scarlet City, bulan yang orbitnya berubah lama-kelamaan akan menabrak bumi. Scarlet mendapat perintah untuk menghadapi Valeron di luar angkasa dengan Earthgaron Mod 4, yaitu Earthgaron yang menggabungkan kedua mod sebelumnya. Namun di sini Teruaki menyadari kalau Earthgaron tidak mungkin bisa lolos dari ledakan bom Valeron. Gento sendiri mengakui kalau operasi ini bisa dibilang seadanya, jadi mereka mungkin saja akan menjadi korban. Namun rupanya tim Scarlet tidak ada yang gentar. Anri dan Teruaki akan menjadi pilot, sedangkan Bando dan Gento akan mengurus penerbangan Earthgaron. Sedangkan Emi akan menetap di bumi mencari solusi. Gento juga ingin agar semuanya kembali dengan selamat. Udah kayak misi bunuh diri sumpah. Earthgaron masih membutuhkan 24 jam untuk peningkatan. Gento pun membebaskan anggotanya selama 18 jam untuk melakukan hal apapun. Gento merenung melihat Blazar Stone dan kesakitan. Anri jogging, Bando mencuci dengan Kururu, Teruaki menelpon ayahnya yang ternyata sedang sakit. Keesokan harinya, di kediamannya, Retsu mendapatkan sebuah kiriman. Gento rupanya juga datang ke sana dan berpapasan dengan orang yang mengantarkan paket itu. Tentu saja yang mengantar paket itu adalah orang GGF juga. Gento tahu rumah Retsu dari Emi. Gento pamit karena akan pergi ke bulan pada Retsu. Namun Gento tahu Emi akan bertindak ceroboh, seolah dia menitipkan Emi pada Retsu. Retsu pun meminta agar Gento kembali untuk mengawasinya. Gento membalasnya dengan hormat lalu pergi. Setelah Gento pergi, Retsu membuka paket yang isinya adalah buku yang sudah terbakar. Tentu saja itu adalah buku yang tadi dibakar Dobashi ya kan? Emi masuk ke Earthgaron dan menceritakan tentang apa yang dia tahu tentang V99 serta 3 wave yang datang ke bumi. Namun secara mengejutkan, Earthgaron ternyata mengetahui sesuatu tentang V99. Emi sempat meminta informasinya, namun Earthgaron menolak. Lantas, Emi pun berkata kalau Earthgaron adalah teman bagi mereka. Earthgaron juga merasakan hal yang sama untungnya. Earthgaron memberikan sebuah memory card dan tidak bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Sementara itu, Gento sedang menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya di rumah. Gento menceritakan tentang Earthgaron yang akan dikirim ke bulan dan Gento terlibat di dalamnya. Jun senang dan ingin mengantarkan ayahnya kerja besok. Namun, saat Jun masih tidur, Gento rupanya sudah siap pergi. Istrinya sempat terbangun. Istrinya melihat Gento menggunakan gelang yang dibuat oleh Jun. Sampai, Gento pun pamit pada istrinya. 各セクションゴーノーゴー判断。南亜美 GO アスガロンモッド4 CCP 了解。 Setelah Earthgaron lepas landas, tiba-tiba si kolot Dobashi muncul di CCP. Tingkah Dobashi bisa dibilang agak tengil kayaknya ya. Sementara Emi berusaha membuka pengaman dari informasi yang diberikan Earthgaron. Emi pun berhasil, namun dia malah ketahuan oleh orang GGF. Di luar angkasa, Earthgaron sudah sampai di cekungan Mendeleev, tempat Valeron. Sialnya, saat mengambil data, Valeron malah menyerang. Earthgaron mulai menembak, tapi bom Valeron malah meledak. Dobashi meminta agar Earthgaron melakukan serangan jarak dekat. Lalu, 戦わせなさい。 ledakan bom Valeron menyebabkan semuanya tidak sadarkan diri kecuali Gento. Kali ini, Gento benar-benar hanya bisa mengandalkan Blazar, walaupun dia tahu itu mungkin akan membunuhnya dan Blazar itu sendiri. Namun jika tidak, teman-temannya dan bumi mungkin akan musnah.
Setelah Blazar bersedia, Gento pun henshin. Namun, color timernya langsung berkedip dan tubuhnya pun tidak memungkinkan. Dengan sangat mudahnya, Blazar dibuat kewalahan oleh Falaron. Blazar menyelamatkan Earthgaron, namun dia sadar ledakan barusan akan membuat orbit bulan berubah, maka dia bergegas kembali. Blazar mendorong bulan agar kembali ke orbitnya, namun Falaron menghalangi. Falaron malah berevolusi setelah menyerap energi Blazar. Akhirnya, Blazar pun benar-benar dikalahkan. Blazar juga memisahkan tubuhnya dengan Gento agar dia bisa selamat. Sesadarnya, Gento berada di dalam Earthgaron dengan anggotanya yang masih belum sadarkan diri. Sedangkan Blazar, tubuhnya terbujur kaku di bulan dan terombang-ambing setelah terkena ledakan bom Falaron. Sedangkan Falaron membawa batu menuju ke bumi. Namun usaha Blazar tidak sia-sia, bulan kembali ke orbitnya. Dobashi memerintahkan agar Falaron dihabisi sebelum sampai ke bumi. Episode ini pun selesai.